Halo teman-teman semuanya, seperti biasanya bertemu dengan Evan Jaya. Untuk Anda, saya akan meramalkan untuk kamu orang yang berzodiak Leo. Dengan siklus kehidupan yang akan kamu jalankan, perjalanan hidup kamu dengan sisi halangan dan hambatan ya. Kita akan melihat edisi di bulan Oktober itu seperti apa yang akan kamu sikapi ya. Kita akan melihat dengan sisi positif dan negatifnya. Untuk kamu orang zodiak Leo, semua tergantung dari sebuah ambisi kamu. Emosional kamu cukup stabil dan cukup berambisi ya. Kamu cukup memiliki sebuah rencana hidup untuk kamu ke masa depan. Untuk kamu zodiak Leo, itu semua memang bisa kamu hadapkan dengan penuh kesabaran, tetapi juga kadang kamu cukup bertalenta dan tapi kamu juga cukup tidak bisa menguasai situasi kondisi itu seperti apa. Lingkungan kamu tuh seperti apa yang kamu hadapi ini kurang bisa dicapai dengan sebaik-baiknya ya. Jadi untuk kamu zodiak Leo, jagalah sikap dan jagalah emosional kamu ya. Nah, jadi dengan sikap positif dan negatif, sisi hambatan dan halangan itu seperti apa di bulan Oktober? Yuk kita akan melihat dengan kartu pertama. Pertama, untuk kamu orang yang berzodiak Leo, kita akan melihat dulu sisi kepribadian kamu yang cukup positif ya dalam menjalankan segala sesuatunya. Ini adalah open your arms ya. Ini mengenai tentang ulurkan tangan kamu. Kamu harus bisa membuka tangan kamu untuk bisa lebih banyak berani dan bangkit dalam bentuk perhatian dalam hidup kamu. Kamu harus bisa menghindari sebuah kegalauan, kegelisahan yang cukup membuat kamu tuh jadi susah untuk bisa bangkit seutuhnya ya. Kamu harus bisa lebih banyak membangun diri secara seutuhnya dan kamu jangan melewatkan sesuatu kesempatan yang baik dan kamu harus bisa lebih banyak perhatian pada diri kamu sendiri. Bukalah dan beranilah dalam membuka genggaman tangan kamu dan bisa lebih banyak menerima berkat. Karena sesuatu sudah banyak menunggu di depan mata kamu ya di bulan Oktober. Jadi arah dan tujuan kamu itu di sini adalah sebuah bentuk bayangan yang jatuh itu nanti akan berubah menjadi sebuah harapan ya. Nah, lalu bagaimana dengan bentuk sisi kepribadian kamu yang negatif? Ini dipengaruhi oleh yang namanya membakar ataupun membersihkan beban masa lalu ya. Nah, jadi ini bentuk sisi negatif. Kepribadian kamu di sini adalah kamu harus bisa lebih banyak tidak menyalahkan sebuah bentuk beban api ataupun beban masa lalu ya. Karena kenapa? Karena yang salah adalah kepribadian kamu yang negatif ini kamu selalu banyak memikirkan dan kamu selalu merenungkan kenapa dan apa dan bagaimana dulu-dulunya seperti ini dan seperti itu ya. Tapi di sini yang salah kepribadian kamu yang negatif, seharusnya kamu tidak perlu mengenang dan kamu tidak perlu banyak mengekspresikan sesuatu dengan sesuatu hal yang di masa lalu kamu. Karena itu semua sudah tidak berguna buat kamu di masa sekarang ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak meyakinkan dan lebih banyak percaya diri. Karena apa yang harus kamu lakukan di sini kamu masih belum bisa melepaskan sesuatu hal yang buruk yang selama ini selalu membuat kamu jatuh bangun dan selalu membuat kamu tuh selalu rugi. Ya. Sehingga apa yang kamu lakukan di sini, kamu tidak mengetahui dan kamu tidak melepaskan apa yang menjadi sebuah ketentuan dan kamu tidak menerapkan kehidupan kamu di masa sekarang, ya. Jadi dengan kepribadian kamu yang negatif, kamu tidak percaya bahwa sesuatu hal yang benar itu tidak harus terjadi ataupun sebuah peristiwa yang harus terjadi gitu ya. Nah, jadi mungkin di sini ya kamu harus bisa lebih banyak tidak tergerak ataupun terpengaruh ataupun menempel dengan beban masa lalu. Yang salah di sini kamu lebih banyak menanamkan sebuah memori beban-beban masa lalu dan kamu kurang adanya sebuah penjiwaan pelepasan secara seutuhnya sehingga kamu susah untuk mendapatkan sisi negatif, sisi positifnya, malahan kamu selalu menggapai sisi negatif dan kamu selalu menghampirinya dan bukan sebaliknya untuk menjauhinya. Nah, coba di sini kita akan melihat sesuatu yang harus kamu capai. Karena yang saya lihat di sini adalah sesuatu hal yang baik dan buruknya ini adalah kamu harus benar-benar bisa lebih ikhlas dan banyak membangun diri dalam sesuatu hal di masa sekarang. Kita akan melihat sesuatu yang akan kamu hadapi dalam hal baik buruknya di bulan Oktober. Ada kartu message, ada house, ada change ya. Di sini ada kartu ya. Ini mengatakan tentang sebuah bentuk pesan dalam hidup kamu. Untuk kamu zodiak Leo, ada sesuatu pesan yang cukup menyenangkan yang bisa kamu capai dengan sesuatu kabar yang baik.
kabar yang memang di sini bisa menggapai sesuatu harapan yang cukup baik dengan sesuatu harapan, dengan sesuatu yang bisa kamu interaksi dengan orang lain, dengan mencapai sesuatu energi yang positif, dengan sebuah harapan dan ekspektasi yang cukup menjanjikan kamu ya. Nah, di sini dengan kartu House di bulan Oktober di sini mengatakan bahwa ada sebuah harapan mengenai tentang sebuah properti, rumah, transaksi tanah, bangunan, ataupun sesuatu hubungan yang kokoh yang bisa kamu capai dengan hubungan yang kuat dan hubungan yang mantap ya. Nah, di sini mengenai tentang sebuah keberuntungan, sesuatu yang memang bisa kamu capai dengan sebaik-baiknya. Tetapi ini harus kamu capai dengan waktu lebih kurang 6 bulan ke depannya ataupun setengah tahun ya. Nah, kehidupan kamu di sini banyak mengalami sebuah perubahan. Asalkan kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup positif, energi yang cukup baik ya, dengan sesuatu beban masa lalu berubah menjadi beban di masa sekarang untuk selalu banyak menjernihkan dan mendapatkan sesuatu harapan yang cukup baik ya. Jadi di sini rencananya adalah kamu harus bisa lebih banyak memanifestasikan hidup kamu dengan sebab untuk perubahan lokasi, situasi kondisi, sosial dan perpindahan karir ya. Hubungan kamu dengan orang lain, hubungan dengan pandangan kamu di sini bisa berubah-ubah asalkan kamu bisa melakukan sesuatunya dengan baik dan mungkin ada banyak perubahan dalam segi bekerja, perubahan karir dan segi hubungan. Nah, jadi semua berhubungan dengan titik kerjasama, dengan sebuah titik kabar baik. Jadi di bulan 10 ini kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup besar dan harapan yang bagaimana akan kamu capai nantinya ya. Jadi semuanya itu nanti akan kamu tergerak dengan sebuah harapan yang cukup besar, harapan yang cukup baik dan kamu bisa mendatangkan sebuah komisi, sebuah pendapatan, sebuah hubungan yang cukup menjanjikan ataupun sebuah ekonomi, sebuah great fortune ya, keberuntungan yang cukup bisa kamu gapai di masa sekarang ataupun sampai di masa yang akan datang. Nah, jadi kamu udah cukup tahu, cukup dimengerti. Sekarang kita akan melihat berbagai halangan dan hambatan apa yang harus kamu prihatinkan, apa yang harus kamu perhatikan. Pertama di sini kita akan melihat mengenai tentang sebuah bentuk halangan. Ini dipengaruhi oleh batu fluoride, selenite ya. Fluoride dengan kartu seperti ini mengenai tentang sebuah jiwa ya. Kamu harus bisa lebih banyak meningkatkan intuisi kata batin kamu. Sudah waktunya kamu harus bisa lebih banyak mempercayai intuisi kata hati batin kamu seperti apa ya. Karena kamu tak lain bukan hanya mengandalkan diri kamu sendiri, bukan hanya mengandalkan orang lain, tetapi intuisi kata hati batin kamu itu sangat perlu ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang sebuah namanya jalan resolusi kedamaian. Jadi di sini kamu harus lebih banyak menenangkan hati pikiran kamu, jiwa kamu seperti apa. Karena di sini lebih banyak memberikan sebuah bentuk halangan ke masa depan, halangan di bulan Oktober ini. Apa yang harus kamu dapatkan di sini, kamu harus benar-benar menciptakan sebuah ruang yang cukup baik. Banyak halangan yang menghadang, jadi kamu harus bisa lebih banyak menjernihkan dalam segala bentuk pemikiran kamu, jiwa kamu, dan kamu harus bisa lebih banyak meluangkan waktu secara lebih sadar, secara lebih menyeluruh dalam beberapa waktu ke depan ya. Jadi fokus bukan hanya pada diri sendiri, tegaskanlah dan alam semesta bisa memberikan sebuah ketenangan dan kenyamanan jika kamu meminta dan kamu bisa merelaksasikan kehidupan kamu seperti apa adanya. Kamu jangan bisa melihat dan merasakan sesuatu hal yang negatif, tetapi kamu harus bisa lebih banyak mendamaikan jernih pikiran kamu dan melihat sesuatu dengan jelas situasi dalam hidup kamu seperti apa ya. Nah, jadi itulah yang harus kamu capai dan bagaimanakah dengan bentuk sebuah hambatan yang akan kamu sikapi dengan hidup kamu? Pertama di sini adalah hambatan kamu ini ada kartu Jade dan kartu Pipestone Cadelinite ya. Nah, di sini bentuk hambatan kamu di sini adalah keberuntungan. Keberuntungan seperti apa? Di sini kamu lebih banyak tidak menarik segala bentuk apapun yang bisa menjadi kebaikan, keberuntungan dan persahabatan. Jadi kamu bisa lebih banyak tidak menarikan sebuah sikap dalam memperbaiki ataupun membentuk pola peningkatan keuangan kamu seperti apa. Jadi kamu harus bisa lebih fokus, tetap positif dan memvisualisasikan diri kamu beberapa waktu ke depannya. Jadi dalam sebuah perubahan yang cukup besar yang akan datang kepada kamu di sini adalah lakukan dalam sebuah perubahan yang cukup positif, ya. Jadi dengan perbedaan di sini,
mengenai dengan Pak Sun dan Kathleen Light, ini juga banyak hambatannya ya. Di sini kamu kurang berdoa, kamu kurang juga mendoakan orang yang terdahulu, orang yang sudah meninggal, orang yang kamu sayangi, dan orang yang kamu dekat ya. Sehingga di sini kamu kurang waktu, kurang memberikan sebuah berbagi waktu dengan cara lebih banyak menggali waktu secara lebih mendalam, menggali talenta kamu seperti apa, dan kamu kurang berdoa, minta berkat, dan selalu mendoakan orang yang sudah meninggal ya. Apalagi apapun yang sudah kamu rasakan, kamu tidak memberikan sebuah energi yang cukup positif, sehingga dimanapun, kapanpun, kamu kurang mendapatkan sebuah bimbingan, sehingga tidak ada sebuah perkembangan, apalagi kamu tidak terhubung oleh namanya leluhur, nenek moyang, ataupun orang yang sudah kamu tinggalkan, ya. Orang yang sudah ditinggali, maaf gitu, maksudnya adalah orang yang sudah meninggal gitu. Maksudnya kamu kurang berdoa dan kurang bisa mendoakan mereka, sehingga kurang adanya sebuah keberkahan dan kelimpahan, sehingga tidak mendoakan, sehingga apapun yang dilakukan tidak tercapai sebuah keberkahan dan kelimpahan. Apalagi kamu juga kurang adanya sebuah persekutuan jiwa kamu dengan Tuhan kamu. Nah, itulah yang menjadi sebuah bentuk hambatan, halangan ya, sehingga diri kamu itu susah untuk bisa menggapai apa menjadi tujuan hidup kamu. Ada sesuatu usaha kerja keras, tetapi kamu kurang adanya sebab memperhatikan sebuah bentuk leluhur, nenek moyang, orang yang sudah meninggal, dan bahkan jiwa kamu dengan intuisi kata hati kamu dan Tuhan kamu. Jadi apa yang sudah saya katakan kamu sudah cukup dimengerti ya, apa yang harus kamu lakukan dan apa yang harus kamu bina supaya kamu bisa memperbaiki segala bentuk hambatan dan halangan yang selalu membuat kamu tidak bisa mendapatkan sebuah keberkahan dan kelimpahan kamu. Nah, sekarang kita akan melihat yang terakhir, apa yang harus kamu perbaiki di bulan Oktober selama 1 bulan ke depan. Pertama ada kartu Rock, kartu Voice, dan kartu Gravity ya. Kita akan menjelaskan satu persatu apa yang harus kamu perbaiki ya. Kartu Rock ini mengenal bahwa tentang sebuah bentuk ketahanan, sebuah bentuk jiwa kamu ya. Di sini yang salah adalah bentuk keyakinan spiritual kamu yang cukup mendalam ya. Jadi semua ada hubungan eratnya dengan diri kamu, dengan dunia hewan, dunia lingkungan sekitar kamu, dan dunia dengan jiwamu dan Tuhan kamu ya. Jadi segala sesuatunya itu adalah memberikan sebuah bentuk bantuan, segala bentuk pembelajaran, dan sesuatu yang bisa dijadikan sebuah arahan petunjuk. Semuanya itu adalah spiritual. Yang bisa diperbaiki adalah harus bisa lebih banyak sabar, lambat tapi mantap. Jalan menuju sebuah kesuksesan, dan kendalanya adalah sebuah jalan jangan berkecil hati dengan kemajuan yang kamu jalankan dengan sebuah kelambatan, tetapi kemajuan yang kamu lakukan, kamu harus bisa melakukan dengan senang hati ya. Terus yang kedua, ini mengenai tentang yang namanya voice, tentang sebuah berbicara ataupun mengekspresikan sesuatu dengan kata-kata kamu. Kamu bisa lebih banyak memberikan sebuah ekspresi, cahaya pikiran kamu seperti apa, dan kamu bisa tunjukkan dengan sebaik-baiknya. Kamu mengekspresikan sesuatu dengan emosi kamu, emosi yang baik, diri kamu dengan orang lain, dan berkomunikasi tentunya dengan bahasa yang cukup kompleks ya. Mendengarkan sesuatu hal ya, dan menggunakan suara, hak suara kamu, pendapat kamu demi kebaikan yang lebih besar. Tidak perlu takut untuk berbicara tentang ketidakadilan atau mengubah sebuah hukum ya. Jadi sebuah buruk itu akan bisa mengubah dunia kamu menjadi lebih baik. Nah, jadi kamu bisa menggunakan hak suara kamu bisa lebih banyak mengekspresikan sesuatu dengan kata-kata kamu, berbicaralah, dan terkadang bukan apa yang kamu katakan tetapi bagaimana kamu mengatakannya. Jadi ibaratnya adalah berbicaralah dengan jelas dan ceritakanlah pengalaman kamu. Ya, nah itu juga yang ketiga, ini mengenai tentang yang namanya sebuah gravity, sebuah bentuk pendasaran hidup kamu seperti apa yang kamu jalani, ya. Jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak mencari
penilaian, perspektif kamu yang cukup membumi, yang cukup akrab, yang cukup memberikan sebuah lingkungan sekitar kamu dengan apa adanya, ya. Jadi kamu harus bisa memberikan sebuah dorongan lingkungan sekitar kamu dengan sebaik-baiknya, dan lakukanlah sesuatu harapan yang memang cukup bisa memberikan sebuah energi yang baik. Jika kamu bisa, maka segala sesuatunya akan berjalan dengan lebih mudah dan lancar, ya. Nah, jadi teman-teman di sini kamu udah cukup tahu dan cukup dimengerti apa saja yang harus kamu lakukan dan apa saja yang harus kamu perhatikan, ya. Jadi sehingga untuk kamu zodiak Leo bisa menggapai sesuatu harapan yang bisa benar-benar bisa kamu sikapi dengan sikap yang penuh dengan energik, ya. Ya, oke. Oke, teman-teman di sini kita akan beralih di bagian asmara percintaan. Untuk kamu zodiak Leo, emosional, cinta, dan perasaan antara si dia dengan dirimu ataupun sebaliknya. Kita akan melihat antara si dia dengan diri kamu, ya. Apa yang dia mau. Adakah to demonstrate love, have faith, I love you, gitu, ya. Nah, jadi di sini dia menginginkan bahwa kamu lebih sering mengungkapkan perasaan, lebih mengekspresikan sesuatu dengan cinta kamu, ya, karena itu semua adalah sebuah kekuatan dalam mengembangkan kata-kata dengan bentuk tindakan yang nyata. Di sini mengenai tentang sebuah keimanan, ya. Trust your faith in this situation. Jadi kamu harus bisa lebih banyak percaya, ya. Ini juga bisa mengenai tentang sebuah keimanan, agama, ya, mungkin sebuah adat istiadat dan budaya, ya. Jadi di sini ini mengenai tentang sebuah rasa percaya diri, rasa keyakinan terhadap diri kamu sendiri. Apakah sudah yakin bisa hidup bersama dengan kamu dengan situasi kondisi yang saat ini dihadapkan, ataupun sesuai dengan keimanan, kepercayaan, adat istiadat budaya, ya. Dan ini juga di sini yang saya lihat adalah bisa menunjukkan sebuah rasa cinta, ekspresi gambaran hidup kamu dengan si dia dengan diri kamu. Dia pengen bahwa segala sesuatunya tercurahkan dengan sebaik-baiknya, dan mungkin semuanya berhubungan dengan namanya agama, adat budaya, dan istiadat ataupun percaya kepada kamu, ya. Nah, jadi ungkapan perasaan dia pengen bahwa dia pengen tahu bagaimana isi hati kamu dengan si dia, ya. Nah, itu juga di sini kita akan melihat sebaliknya, emosional cinta dan perasaan antara kamu dengan dirinya bagaimana. Ada do something for someone, forgiveness, physical touch, ya. Nah, di sini emosional, cinta dan perasaan kamu terhadap si dia, kamu pengennya ingin melakukan sesuatu banyak hal kepada si pasangan kamu. Kamu pengen melakukan sesuatu banyak pengorbanan, dan kamu pengennya ada sesuatu yang memang memberikan sebuah bentuk perhatian yang cukup besar, ya. Nothing is gained, ya, by holding on to past disappointments, ya. Jadi kamu bisa memberikan sesuatu bentuk perhatian yang cukup besar, bentuk pengorbanan, dan cukup memberikan sebuah ketertarikan ataupun sebuah sisi yang cukup baik yang bisa kamu berikan, ya. Sentuhan fisik, sentuhan jiwa, dan koneksi, ya. Nah, jadi kamu pengennya ada sesuatu yang cukup besar yang bisa diberikan kepada dia. Kamu pengennya ada sesuatu yang cukup bisa membuat dia bahagia, bukan hanya sekedar pemberian, tetapi pengorbanan tanpa dia ketahui ataupun tanpa dia tahu bagaimana perasaan dia kepada kamu, ataupun sebaliknya, gitu, ya. Nah, jadi hidup kamu di sini sebenarnya kalian saling mencintai, saling menyayangi, hanya saja mungkin banyak perbedaan, banyak sedikit perbedaan yang mungkin kurang bisa kalian soroti dalam sebuah hubungan. Jadi mungkin sebuah sisi keterbukaan juga kurang, mungkin juga dari segi komunikasi juga kurang, ataupun juga saling kepekaan, ya. Sehingga memang kalian tuh jadi mungkin kadang belak-belakan, kadang emosian, kadang juga kurang stabil, sehingga hubungan jadi susah untuk bisa membuat hubungan lebih baik ke depannya, ya. Oke, teman-teman, inilah hasil ramalan untuk kamu orang berzodiak Leo. Baik buruknya, benar atau tidaknya, kamu sendiri yang mengalami, dan kamu sendirilah yang memberikan sebuah penilaian dari hasil ramalan ini, karena saya bisa membaca pesan ramalan kartu tarot dari pesan alam semesta, ya. Percaya atau tidak, semua kembali kepada kepercayaan diri kamu masing-masing, ya. Bisa dicatat nomor WA jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 1963 5839. Jangan lupa Anda, teman-teman, jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.